Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Trinita Perslia Barung dengan NIM 20221064. Nah teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu supply atau yang biasa disebut sebagai permintaan. Pengertian permintaan sendiri adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam pemahaman tersebut dikenal hukum permintaan, yakni jika semua unsur lain dianggap konstan, maka permintaan barang akan berkurang apabila terjadi kenaikan harga atas barang tersebut, demikian juga sebaliknya. Nah, teman-teman, untuk membantu memahami pengertian tersebut, dibuatlah kurva permintaan. Apa itu kurva permintaan? Menurut Wikipedia, kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen. Dalam ilmu ekonomi sendiri, sebuah permintaan akan suatu barang akan meningkat jika harganya turun dengan syarat faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap tidak berubah. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan tersebut yang dituangkan ke dalam gambar melalui grafik untuk memudahkan pemahamannya. Berikut ini adalah contoh dari kurva permintaan. Garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q yang berarti quantity. Garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau P yaitu price. Dan garis permintaan ditarik dari atas menuju ke bawah karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Nah, setelah kita memahami pengertian dari permintaan dan kurva permintaan, saya akan melanjutkan dengan pergeseran kurva permintaan. Apa itu pergeseran kurva permintaan? Pergeseran kurva permintaan adalah kondisi perubahan jumlah barang yang diminta. Meskipun harga yang berlaku tetap atau tidak berubah, pergerakan tersebut akan memberikan dampak perubahan pada hubungan akan permintaan suatu barang atau jasa. Ini adalah contoh pergeseran kurva permintaan terhadap perubahan harga. Seperti yang kita bisa lihat, di saat harga produk berada pada Rp30, jumlah permintaan konsumen sebanyak 50 unit. Lalu kemudian harga produk mengalami kenaikan menjadi Rp40, jumlah permintaan pun turun menjadi 30 unit. Pada saat harga barang turun lagi menjadi Rp20, maka permintaan barang meningkat menjadi 70 unit. Pembahasan tentang permintaan dan kurva permintaan telah selesai nih teman-teman. Sekarang kita lanjut yuk ke pembahasan penawaran dan kurva penawaran. Nah, penawaran sendiri adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam penawaran, biasa dikenal hukum penawaran yang menyatakan bahwa jika faktor lain dianggap konstan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat ketika harga barang tersebut naik. Nah, untuk memahami hal tersebut, dibuatlah kurva penawaran. Kurva penawaran sendiri merupakan kebalikan dari kurva permintaan. Yang dimaksud kurva penawaran adalah kurva untuk menggambarkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan produsen dengan harga barang di pasaran dalam periode tertentu. Kurva penawaran dibuat berdasarkan data asli mengenai keterkaitan harga dengan jumlah penawaran yang tercantum dalam tabel penawaran. Nah, sama halnya dengan kurva permintaan, kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran. Ini adalah perumpamaan sederhana mengenai kurva penawaran. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah perbandingan harga dan kuantitas jaket yang ditawarkan oleh Alfa. Dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin besar juga jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual.
Di sisi lain juga terdapat penawaran jaket yang dilakukan oleh Romeo. Sama seperti Alfa, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kurva penawaran Romeo adalah semakin besar harga barang yang ditentukan oleh produsen atau penjual, maka semakin besar juga barang yang ditawarkan. Nah, ini adalah gambaran dari jumlah penawaran yang dilakukan oleh seluruh penjual, yaitu Alfa dan Romeo. Perbandingan harga dan kuantitas jaket yang ditawarkan di pasar adalah gabungan penawaran penjual Alfa dan Romeo. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang permintaan, kurva permintaan, serta penawaran dan kurva penawaran, kita akan lanjut membahas tentang apa itu keseimbangan dalam ilmu ekonomi. Menurut KBBI, arti keseimbangan adalah keadaan yang seimbang. Nah, dalam ilmu ekonomi sendiri, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Nah, kira-kira apa aja sih langkah-langkah untuk menganalisis perubahan keseimbangan tersebut? Seperti yang telah kita ketahui bahwa harga terjadi di pasar saat permintaan sama dengan penawaran. Dengan pemahaman seperti itu, produksi dan pertukaran akan terjadi apabila pada tingkat harga tertentu, kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Nah, tingkat harga tertentu tersebut dikenal sebagai harga keseimbangan, sedangkan kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran yang sesuai dengan harga tersebut disebut kuantitas keseimbangan. Kalau begitu, keseimbangan kuantitas terjadi apabila pada harga keseimbangan jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, atau dengan kata lain, harga keseimbangan akan diperoleh pada saat kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Kapankah keseimbangan tidak dapat dicapai? Keseimbangan tidak tercapai yang pertama, apabila salah satu atau kedua variabel berubah. Yang kedua adalah apabila terjadi perubahan asumsi baik pada sisi permintaan atau pada sisi penawaran atau pada keduanya. Misalnya nih, apabila harga turun, konsumen mampu membeli lebih banyak, sedangkan penawaran tetap. Apabila pendapatan naik dan harga tetap, konsumen akan meningkatkan permintaan sedangkan penawaran tetap. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari permintaan atau supply. Seperti yang kita lihat pada tabel, ini adalah kurva sesuai tabel yang telah kita lihat sebelumnya. Nah, teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua gambar tersebut adalah kurva permintaan bisa mengalami pergeseran dan pergerakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang membuat kurva permintaan bergerak yaitu harga barang itu sendiri. Dari penawaran atau demand. Contoh di atas menunjukkan penawaran buah durian yang ada di suatu pasar. Saat harga durian 25.000, penjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Namun, saat harga turun menjadi 5.000, penjual akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan 200 buah. Nah, agar lebih jelasnya lagi, berdasarkan tabel di atas akan saya ilustrasikan ke dalam bentuk kurva penawaran sebagai berikut. Seperti yang telah kita lihat dalam gambar, kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik A, B, C, D, dan E. Garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol SS. Dalam analisis, penawaran harus dibedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sharing tentang permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Demikian materi hari ini saya tutup. Terima kasih semuanya.